Selamat datang di channel kami. Sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, kurang lebih seminggu lagi. Biasanya kalau Idul Fitri, tradisi keluarga saya adalah mudik, meskipun kami keluarga non-muslim, tetapi tahun ini berbeda. Kita tidak mudik karena corona. Selain corona, karena saya lagi sakit. Selain itu, karena nggak punya duit, nggak punya uang untuk pulang kampung. Tapi yang mau saya bahas bukan itu, teman-teman. Saya akan mengajak teman-teman mari menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia dengan menjaga toleransi di negara kita. Saya ceritakan dulu silsilah keluarga saya. Mbah saya, Mbah Mentodikromo, itu adalah muslim. Dia muslim tetapi punya anak 5 dan 5-5-nya Katolik. Anak pertama yaitu Bapak Fransiskus Sapirus Sutarno, yaitu bapak saya itu. Punya istri namanya Maria Magdalena Saminem. Dua-duanya Katolik. Punya adik namanya Om Tardi, tinggal di Pematang Panggang, Sumatera Selatan. Punya anak dan istri semua Katolik. Anak nomor 3 saya nyebutnya Om Tri. Dia mantan anggota marinir, sekarang tinggal di Giriwoyo, Jawa Tengah. Punya anak 1, tapi sudah meninggal. Istrinya juga sudah meninggal. Dia sendiri masih hidup. Dia Katolik. Anak nomor 4 namanya Om Alek. Om Alek punya istri Katolik, dia juga Katolik. Dan Om Alek ini mudanya dulu mantan bruder. Tapi yang paling unik, anaknya 3 atau 4 semua muslim. Yang terakhir Bule Sulem, anak paling bontot, punya suami namanya Om Sakiman. Om Sakiman muslim, tapi Bule Sulem tetap Katolik. Punya anak 1 namanya Susi. Susi juga Katolik. Itu silsilah bapak saya. Kalau ibu saya, Maria Magdalena Saminem, hanya 2 saudara. Punya adik namanya Bule Surantini. Bule Surantini ini juga muslim. Punya anak 2, yang 1 menjadi polwan, yang 1 kerja di Jakarta. Entah Jakarta atau Bekasi, saya kurang tahu. Mungkin kalau Bule Surantini nonton video ini, tolong diralat. Itu silsilah keluarga bapak saya. Mbah saya Mentodikromo itu dulu muslim. Tahun 94 atau 95 kalau nggak salah, itu dia minta dibaptis untuk menjadi Katolik. Jadi awalnya muslim. Kalau saya 7 bersaudara. Kakak saya yang paling tua namanya Mas Sugeng, tinggal di Bekasi. Mas Sugeng muslim, istrinya juga muslim. Punya anak 2, Budi dan Mawan, juga dua-duanya muslim. Anak nomor 2 namanya Mbak Lestari, punya suami namanya Mas Ponijo.
Dua-duanya Katolik. Mas Ponejo dan Mbak Ari punya anak 3, Anto, Yayan, dan Yuyun, juga tiga-tiganya Katolik. Kalau nggak salah mungkin tahun ini atau tahun depan Yuyun akan menikah juga secara Katolik. Anak nomor 3 yaitu Mas Gito. Istrinya namanya Mbak Rini. Dua-duanya Katolik, punya anak 2, Pipin dan Rinto. Rinto mantan prater, mau jadi Romo tapi tidak jadi. Mungkin belum panggilan. Anak nomor 4, Mbak Marni. Mbak Marni Katolik, suaminya Muslim, yaitu Mas Timbul. Mbak Marni dan Mas Timbul punya anak 3, Rita, Hendri, dan Tia. Rita Islam, Hendri Katolik, Tia Katolik. Anak nomor 5 saya, Surono. Istri saya namanya Krisensiana Sri Untari. Dua-duanya Katolik, mertua saya juga Katolik. Anak saya 3, Leo, Audi, dan anak. Anak nomor 6 namanya Suroso. Dia saya pernah tanyain, ternyata dia ngaku tidak punya agama. Punya istri namanya Bibi Temi Muslim. Suroso dan Bibi Temi punya anak 1 namanya Iqbal. Iqbal juga Muslim. Adik saya yang paling bontot, Mariati, punya suami namanya Harto. Harto Muslim, adik saya Mariati ikut Muslim. Punya anak 2, yaitu Safira dan Sapana. Itulah gambaran situasi keluarga saya. Saya kira di Indonesia banyak sekali keluarga-keluarga seperti keluarga saya, bahwa garis keturunannya tidak ada yang hanya satu agama. Bisa jadi Anda Katolik, tapi saudara Anda ada yang Muslim, entah dari kakek, entah dari om, pakde, ipar, atau sepupu. Atau barangkali keturunan dari buyut kalian ada yang berlain agama, entah Buddha, entah Islam, entah Hindu, entah Konghucu, entah aliran kepercayaan. Yang ingin saya sampaikan, mari kita jaga kerukunan dan toleransi beragama di negara kita ini. Saya sangat sedih ada beberapa penceramah, sebut saja Ustadz BS, yang mengaku-ngaku mantan pastor, saking pinternya kuliah di Vatikan yang harusnya dijalani 5 tahun tetapi hanya 3 tahun sudah selesai. Yaitu saya nggak bisa membantah, nggak tahu saya entah benar atau tidak. Meskipun sudah ada beberapa tokoh yang menolak atau menyangkal. Dari Komsos DKI juga menolak atau menyangkal. Yang lebih sedih, dia kalau ceramah sering mengambil ayat-ayat dari Alkitab dan diselewengkan, tidak sesuai dengan bunyi aslinya. Ada lagi ustadz yang menyebut di dalam salib ada jin kafir. Ada juga mantan biarawati ngakunya kalau ceramah mengambil dokumen-dokumen gereja lalu disampaikan kepada
jemaahnya, entah benar atau salah. Saya tidak tahu, tetapi please jangan diadu domba, jangan dibuat permusuhan, jangan menjelek-jelekan agama lain. Ceramahlah dengan baik, ajaklah umat kalian mengikuti kalian dengan baik. Perlu diketahui bahwa menjadi orang Katolik itu susah. Kalau sudah dewasa, Anda mau pindah menjadi agama Katolik pun susah. Anda harus mengikuti pelajaran katekumen selama setahun. Setelah setahun, Anda akan dites. Tes itu menunjukkan kedalaman iman Anda terhadap Katolik dan pengetahuan dasar iman Katolik. Kalau tidak layak dibaptis, Anda pun gagal, tidak bisa menjadi Katolik. Itu susahnya menjadi Katolik. Apalagi nanti kalau sudah menjadi Katolik, di agama Katolik ada 10 perintah Allah yang harus kamu jalankan. Pernikahan Katolik hanya sekali juga, hanya seumur hidup. Di Katolik tidak boleh poligami. Meskipun ada oknum-oknum lain yang berzina atau melakukan poligami. Tetapi secara resmi, bahwa di ajaran Katolik tidak boleh poligami. Inti dari persoalan ini yang ingin saya sampaikan, mari kita jaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Kalau mendengarkan ceramah-ceramah provokator seperti itu, sedih rasanya. Apalagi ini menjelang Lebaran, mari kita sejukkan suasana, mari kita buat tentram, damai di negara kita. Kalau Anda menonton video ini, tolong nanti komennya ditulis di kolom komen, setuju atau tidak dengan pendapat ini. Kalau setuju tulis komen, kalau kurang setuju juga silahkan tulis komen apa pendapat Anda. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang menonton, lalu supaya sharing berbagai pengalaman. Itu saja sharing dari saya. Mudah-mudahan bisa membuat hati kita sejuk, bisa membuat kita saling tegur sapa, rukun dengan tetangga, saling membantu. Dan nanti kalau Lebaran, mari kita sama-sama saling mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih.